Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bang Day, dimanapun berada. Hari ini hari Jumat, tanggal 5 di bulan Juli 2024. Saya kedatangan tamu istimewa ini, ya Bang Abdurrahman Taha. Masya Allah. Wah, beliau adalah senator dari Sulawesi Tengah. Luar biasa ini. Beliau ini seorang tokoh muda yang sangat luar biasa. Masa depannya cerah, mudah-mudahan jadi gubernur. Amin. Nih kebetulan lagi di sini, saya todong aja langsung untuk berbagi wawasan. Ini kan sekarang ini kita lagi di masyarakat nih sedang banyak hal-hal yang terasa ada sesuatu yang membuat masyarakat resah, terutama berkaitan dengan judi online. Ya, anak-anak di bawah usia 10 tahun aja ada 80.000 yang terpapar judi online. Di seluruh Indonesia ada 3,2 juta. Menurut Bang ART ini gimana nih? Jadi terima kasih Prof. Kalau saya melihat dan menurut pandangan saya, dalam hal dengan adanya judi online ini begitu sejak lama sebenarnya ini sudah berproses dan memang secara masif itu melakukan sebuah kegiatan-kegiatan judi online ini memang hampir setiap hari dan sejak lama beberapa tahun dan baru terbuka hari ini. Tentunya baru ketahuan dan langkah-langkah pemerintah hari ini dalam hal ini Pak Presiden yang menunjuk langsung seorang Menko Polhukam sebagai Ketua Satgas Pemberantasan Judi Online. Saya melihat dengan sangat baik dengan beliau setiap saat mengambil sebuah langkah dan sebuah tindakan dan melakukan sebuah temuan-temuan yang ada di lapangan baik secara masif dan memang ini nyata yang dia melibatkan dari seluruh stakeholder yang ada termasuk juga dalam hal penyelidikan dan penyelidikannya ternyata memang terungkap dan memang sangat mempengaruhi daripada perekonomian daripada masyarakat yang hari ini begitu apa yang dikatakan Pak Prof dengan banyaknya terpapar masyarakat apalagi dengan usia-usia dini. Anak-anak muda ini, anak-anak masih 10 tahun ini, 80.000 orang ke PPATK itu. Nah, itu sangat luar biasa, Prof. Termasuk game-game online itu. Dan memang transaksinya yang sangat luar biasa. Yang apa hari ini disampaikan oleh seorang ketua Satgas, dalam hal ini Pak Menko Polhukam, temuan-temuan ini nyata dan memang kalau melihat dari setiap transaksi itu bahkan ada wartawan yang disampaikan seorang Pak Menko. Ini ada wartawan sendiri yang terlibat. Wartawan dan terlibat itu mempunyai transaksi sekian kali, ribu kali dan mempunyai jumlah nilai uang 1,4 miliar. Yang sangat luar biasa yang ikut terpapar. Yang semestinya begitu dengan kedewasaan bahwa di usia dini juga pada dasarnya dan pada akhirnya judi online ini memang sangat berbahaya. Apalagi dari sisi perekonomian kita hari ini dan memang sangat mempengaruhi. Yang alangkah bahayanya orang yang baru memulai, yang sedang mencoba-coba. Awalnya mencoba-coba, pada akhirnya sudah mulai terus-menerus dan merasa zona nyaman daripada judi online itu. Nggak berasa ya duitnya lama-lama jadi utang apa segala terus cari modal dari mana dia, maka kriminalitas juga jadi meningkat kan dengan ini ya. Jadi itulah yang begitu kita lihat daripada kriminalitas meningkat. Yang kedua dilihat bahwa ini sangat menimbulkan secara sosial bahwa memang perceraian juga meningkat. Ini kan luar biasa ini. Itu yang ada kasus tuh yang kalau nggak salah ya kita lihat. Ada seorang istri polisi membakar suaminya. Benar. Gara-gara suaminya gajinya dipakai buat judi online. Itu sampai segitu parahnya ya? Ya, itulah pengaruh dan secara psikologis dan dampaknya secara sosial. Ya, ini sangat berbahaya dan menimbulkan memang kriminalitas yang sangat tinggi. Bahkan ini kalau saya melihat judi online ini memang hampir mirip sama narkoba, Prof. Yang sangat luar biasa memberikan
terpapar dalam masyarakat dan mengajak, apalagi usia-usia dini. Ini langkah-langkah kalau menurut Bang ART nih, saya terus terang sangat mendukung ya apa yang cocok nih Pak Menko Polhukam menjadi ketua Satgas ini. Dan menurut saya ini beliau ini adalah orang yang tepat untuk memimpin ini karena ini sesuatu penyakit masyarakat yang sangat susah diberantas kalau tidak memiliki seorang pemimpin yang memiliki ketuanya itu yang orang-orang yang tidak mumpuni. Jadi kira-kira masukan apa nih buat teman-teman, terutama buat Pak Menko dan Satgasnya ini, langkah-langkah untuk memberantas judi online itu harus dimulai dari mana? Kalau saya tetap memberikan sebuah sosialisasi penyampaian terhadap masyarakat bahwa selalu melakukan pendekatan-pendekatan dengan apalagi hari ini beliau telah membuka dan membongkar daripada sebuah proses judi online yang ada di Indonesia. Jadi saya merasa bersyukur dengan adanya sikap tegas dan seorang Menko Polhukam yang punya integritas beliau yang sangat baik dalam hal untuk pemberantasan judi online ini. Sehingga memang ke depan bagi generasi kita tetap terjaga dan terbina dengan baik sebagai anak generasi bangsa, apalagi memang di setiap provinsi dan 5 provinsi yang sangat luar biasa yang apa beliau sampaikan bahwa daerah-daerah yang punya peredaran transaksi yang sangat luar biasa. Bahkan kalau kita bisa mengatakan ini Pak Prof, boleh juga ditelusuri itu yang money changer itu yang itu kan, itu bisa? Oh bisa, itu justru gitu. pertukaran uang itu sekian dolar itu sangat luar biasa. Maaf ya, mungkin kedoknya money changer. Bukan berarti juga nggak yang money changer yang bagus ya banyak. Tapi ada juga beberapa yang oknum-oknum ya. Yang seperti itu ya. Yang menjadikan itulah bandar judi online bisa saja dari situ ya? Iya, bisa juga membuka money changer sebagai alasan. Ini kan sebagai fasilitas dia. Untuk untuk keluar masuk uang, transaksinya. Ini sangat luar biasa. Jadi memang Ketua Satgas hari ini kita harus mengapresiasi dengan baik bahwa seorang Pak Menko ini mengurus negara, menjaga negeri bangsa ini yang sangat luar biasa, Prof. Artinya beliau ini tugasnya berat. Oleh karena itu kita harus mensupport ya dan memberikan informasi yang seluas-luasnya untuk kepada Satgas ini kalau memang di satu daerah ada giat-giat mencurigakan tadi kayak misalnya kayak tempat money changer ataupun apa namanya ya dijadikan untuk judi online itu ya kita harus segera memberikan informasi kan. Dan ini langkah-langkah ini kalau menurut saya sih harus langkah-langkah yang tepat ya. Artinya dimulai dari memberantas juga sampai kepada bandar-bandarnya tentunya. Bukan yang pemainnya doang, tapi bandarnya. Bukan, betul. Jadi kalau hari ini Prof, tentunya dalam tanda kutip ini bandar-bandar besar yang ada ini sudah apa itu? Sudah terdeteksi sebenarnya. Gitu. Sisa mau dilihat bahwa dengan adanya pemblokiran rekening-rekening yang ada hari ini ditemukan oleh Ketua Satgas Pemberantasan Judi Online dan PPATK dan beliau meminta dalam waktu 2 minggu kalau tidak salah, kalau salah saya tolong diluruskan. Mungkin waktu 2 minggu itu kalau jika tidak melaporkan diri bahwa uang itu dikembalikan ke negara. Jadi itu diblokir dan dikembalikan ke negara ya? Itu baik. Iya itu waduh, pasti mereka ketar-ketir tuh. Asal jangan orang yang terpapar dalam judi online diberikan bansos. Nah, ini yang tidak tepat. Itu sebenarnya idenya gimana sih? Iya, nggak kalau saya lihat nggak pas. Kita masa sih orang, jangan begitu orang nggak apa-apa deh gue kalah ntar gue dapat bansos kan gitu. Saya melihatnya sesuatu yang nggak pas emang. Iya, betul. Jadi harus di-clearkan. Jangan sembarangan ngomong. Iya, betul. Masa orang yang terpapar judi online, ya entah keluarganya atau tapi kan tetap dia masa nggak cocok lah diberikan bansos. Bansos itu kan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, bukan karena korban judi online kan. Apalagi kita ketahui ya, Prof, bahwa judi online ini adalah sebuah perbuatan melawan hukum pidana. Iya, kan melawan hukum. Di luar negeri saja, di negara lain, orang yang melakukan kan didenda. Iya. Kayak Malaysia, Singapura, ya kan itu pasti didenda kalau jika ditemukan. Kalau di Indonesia kan diberikan bansos. Saya heran nih, dasarnya apa yang membuat orang kok dikasih bansos? Harusnya kan dihukum, ya dan
diberikan pengertian, apalagi secara agama ini kan judi nggak boleh, haram. Jadi yang bahayanya lagi Prof, saya nggak motong. Yang bahayanya kalau penerima bansos ini dia terima bansos, lantas dia jual, dia punya sembako, dia beli judi online. Ini kan lebih parah lagi. Jadi betul saya sepakat juga dan berterima kasih membaca berita-berita Prof saat itu yang sangat luar biasa, yang begitu cepat untuk mengingatkan, mengingatkan kepada pemerintah, yang pada akhirnya juga begitu ramai ya Pak Presiden menyampaikan bahwa tidak benar itu, bahwa yang terpapar diberikan bansos, ya kan Pak Presiden meluruskan. Untung cepat dikelirkan, kalau enggak kan nanti akan menjadi informasi yang menjadi masyarakat jadi resah, membuat satu kegaduhan kan. Betul. Dengan informasi gitu. Jadi dan bagi si pemain judi online sendiri, mereka akan merasa wah gue aman nih, kalah juga kan, kita dapat bansos. Inilah sesuatu yang harus kita luruskan ya. Dan teman-teman sekalian, menurut Bang ART, masukan buat Satgas. Kira-kira langkah yang pertama selanjutnya, kita pengen ini dari segi Satgas ini bukan sifatnya sementara, tapi terus, karena kan karakter judi, orang yang bermain judi mungkin sekarang karena ada berita sedang ada pemberantasan atau ada apa, sehingga dia stop dulu. Ntar kalau udah agak ini lagi, dia ikut judi lagi. Nah ini gimana kira-kira nih? Kalau menurut saya Prof, bahwa dengan adanya diberikan amanah Saudara Menko Polhukam hari ini, tentunya yang harus dibenahi adalah oknum-oknum yang ada keterlibatan, yang ada backup-membackup. Itu dulu yang harus betul dikelirkan dan dibersihkan. Harus dicari siapa yang betul-betul mempunyai kekuasaan, yang mempunyai jabatan, yang bisa menggunakan jabatan itu untuk melakukan sebuah backup-membackup daripada proses judi online ini. Itu dulu diberantas, baru Satgas tetap dengan semangat untuk menjaga negeri dan bangsa ini, sehingga regenerasi anak bangsa Indonesia ini akan lebih baik lagi nanti. Jadi tentunya itu yang harus kita mensupport. Mensupport ya. Dan maaf nih, kita kan di Dewan ya? Iya. Di daerah ya? Daerah. Dewan Perwakilan Daerah. Dan di DPR. Itu kan PPATK bilang, ada tuh yang oknum ya. Oknum DPR atau DPD bentuk aja belum nggak disebut ya. Katanya kan tadi 80 orang ya, ada 2 gitu kan yang terjerat judi online. Ini gimana nih? Kalau dia misalnya benar-benar si A atau si B ternyata dia anggota dewan yang main judi online, kira-kira sanksinya gimana nih? Ya tentunya jika itu ada temuan dan memang harus telah ditemukan sebuah transaksi ya, dalam tanda kutip baik DPR maupun DPD, jika memang ada terlibat proses ini ya harus PPATK menyampaikan kepada pimpinan DPR atau DPD, yang jika ada memang oknum yang terpapar disampaikan. Nama-nama itu baru nanti diproses dengan sebuah proses etik daripada kalau di DPR MKD, kalau kita di BK, DPD BK. Jadi proses itu etik bisa. Jadi itu tetap aja laporan, kan kita juga nggak bisa asumsi ya. Harus benar-benar terbukti ya. Jangan kita sekedar ngomong, ini anggota DPR ada kena judi online sekian puluh orang, DPD gitu. Tanpa bukti kan nggak bisa. Nggak bisa. Ya, tentunya PPATK harus membuka. Jangan juga hari ini dikatakan nama-namanya terbuka aja. Terbuka. Kalau memang ada ya silakan buka. Silakan, jangan hanya membuang isu di depan publik yang menjadi sebuah blunder bagi lembaga kita. Karena mau tidak mau 2 lembaga politik yang ada di negeri ini, baik DPR maupun DPD, tentunya kita harus menjaga daripada hal-hal ini sehingga mungkin ke depan kita tidak akan terpapar. Iya, saya heran. PPATK dalam rapat dengan DPR yang kita lihat di TV kan dibilang ada 80 anggota DPR. Tapi ternyata cuma 2. Nah itu gimana tuh yang sisanya kemana? Ada bukti atau asumsi? Jangan sampai kan yang tadi dibilang sama Bang ART kan, isu masyarakat jadi berpikir nggak tahu cuman. Nah, kalau 2, kalau 80 kan. 80. Iya, jangan kita bicara
kesian kan kalau memang dia nggak main tapi dituduh kan gitu kan. Betul. Nah, jadi yang kedua juga Prof, bisa saja nama kita dipakai, bahkan rekening kita dipakai. Oh gitu. Iya bisa. Itulah cara-cara Bahaya banget ya. iya, dari para bandar-bandar yang ada ini yang terkadang meminjam KTP rekening masyarakat, menyampaikan ingin mendapat bantuan, itu kan sudah disampaikan oleh gitu. ada Caranya anggota ya? komisi ya. Anaknya kalau tidak salah almarhum Pak Komarudin itu yang anggota DPR RI menyampaikan itu bahwa hati-hati kepada masyarakat, dia mau sudah mengimbaukan. Dan Jadi rekeningnya dia dipakai. Rekening dipakai. Seolah-olah mau dapat bantuan gitu. Bantuan, padahal rekening dipakai untuk melakukan sebuah transaksi judi online itu. Oh, waduh bahaya ya. Itu modus. Modus Jadi, ya. Jadi Itu ini mesti hati-hati juga masyarakat. Jangan sampai kita nih jadi korban kan. Iya. Dengan begitu nanti kita jadi yang kena hukum. Padahal yang enak mereka kan. Bisa jadi begini yang DPR ini yang dibuka. Iya. Kita mana tahu. Iya benar. Begitupun kalau ada anggota DPD. Iya. Kan begitu. Syukur-syukur DPD belum ada nih. Nah, alhamdulillah. Ya mudah-mudahan kita nggak terpapar lah. Karena memang ini penyakit masyarakat yang sangat luar biasa. Iya. Jadi memang sekali lagi saya merasakan ini satu hal langkah tepat ya dengan dibentuknya satgas ini ya. Betul. Kalau nggak ada kita membentuk satgas gini, ini mungkin akan menjadi bola salju yang terus membesar ratusan triliun kan duit yang ada di situ. Jadi hari ini tentunya kita banyak dapat wawasan dari Bang KRT ini. Luar biasa nih senator kita ya. Berkah nih buat saya nih hari Jumat nih. Sahidul Ayam didatangi. Beliau ini sangat luar biasa di dalam kita sidang-sidang selalu bersuara positif buat masyarakat terutama konstituennya yang ada di Sulawesi Tengah ini. Wah. Siapa yang nggak kenal sama Bang Abdurrahman Taha ini? Wah. Apa namanya? Waktu kemarin aja umrohin berapa orang tuh? Waduh, pahalanya banyak banget tuh. Saya aja belum mampu ngumrohin orang. Berapa orang tuh? 35. 35 orang diumrohin sama beliau ini. Itu pahalanya mengalir terus nih. Alhamdulillah. Ya. Selamat deh. Ada saya buku saya nih. Mana buku? Mana? Nah, ini saya mau kasih hadiah buat Bang Abdurrahman Taha nih buku saya nih. Ya, saya punya buku perjalanan saya. Udah ada visi misi tentang pendidikan, dakwah sosial. Dan juga aktivitas saya sehari-hari kan saya memang selama ini menjalankan amanat waris perjuangan orang tua dan kakek saya. Dan saya lihat kampus ini sangat luar biasa. Amin amin, terima kasih. Menurut saya sangat berterima kasih bahwa bisa mencetak dan melahirkan anak negeri dari lahirnya di Universitas Asafia ini. Asafia. Jadi biasa. Nama Asafia itu dari kakek saya Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Iya. Ayah beliau namanya Haji Syafi'i. Dan kita bermazhab Syafi'i. Jadi nasaban wa mazhaban. Jadi nama Asafia dari situ. As-Syafi'iyah. Jadi saya lihat kampus ini sangat luar biasa. Amin amin. Yang sudah banyak mencetak regenerasi anak bangsa. Dan saya pengen Bang ART ini gabung juga dong sini ngajar di sini di Fakultas Hukum kan. Beliau ini seorang doktor. Nah, ini yang bisa memperkuat daripada Fakultas Hukum nih kalau memang ini. Kalau mahasiswa nanti diajarin sama dia, mungkin kadang-kadang jadi nggak konsentrasi, kok ganteng banget ya ngajarin gitu. Wah, dosennya ganteng nih, ilmunya jadi kepikiran nih. Ini ada buku saya sedikit nih Bang ART ini. Ini buku saya nih. Luar biasa, Pak. Masya Allah. Ini bermanfaat untuk umat dan bangsa. Wah, luar biasa. Iya, di foto. Masya Allah. Nah, satu lagi nih. Sedikit ini. Sedikit. Karena kecintaan saya sama beliau ini. Ini bisa saya bawa ke rumah ini. Ini apa namanya? Sebagai bentuk apresiasi. Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih juga. Saya terima kasih ini universitas sudah mencetak regenerasi anak bangsa. Bahkan menjadi tokoh besar. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Insyaallah mudah-mudahan saya bisa bergabung dan mengikuti para tokoh-tokoh nasional. Amin. Insyaallah, Prof. Baik, terima kasih teman-teman, sahabat Bang Dai. Hari ini pertemuan saya dengan Bang Abdurrahman Taha. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Bang Dai Channel. Assalamualaikum.
Halo Indonesia, jangan lupa Bangda Channel. Wah, ini bener-bener perlu ditonton dan perlu. Karena apa? Manfaatnya itu banyak. Tambah ilmu hidup atau ilmu dan lain sebagainya. Pokoknya di sini serba ada. Apalagi tentang masalah agama. Komplit. Jangan lupa ya. Pokoknya masuk, kunci, sebar ke seluruh Indonesia. Wassalam. Hai guys, jangan lupa kita nonton channelnya Bang Day. Banyak di situ pendidikan, seneng-seneng, pokoknya nambah ilmu lah ya. Jangan lupa juga subscribe, like, dan share dong tentunya. Adabnya begitu, oke?